Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Muhammad Rafli dengan NIM G6401221121. Hari ini saya akan menampilkan hasil dari tugas akhir saya dari mata kuliah Analisis Desain Sistem. Yang pertama adalah menampilkan pendaftaran pasien. Nah, yang pertama kita mulai dengan test case ID PP001 dengan nama senario pendaftaran pasien baru secara online dengan deskripsi uji, pasien mendaftar online dengan data lengkap dan valid. Data inputnya berupa nama, tanggal lahir, alamat, telepon, dan email yang valid. Lalu hasil yang diharapkan adalah sistem menyimpan data pasien, memberikan nomor antrian, dan notifikasi pendaftaran berhasil. Dengan hasil aktual dari simulasi berupa sistem berhasil menyimpan data pasien, memberikan nomor antrian, dan menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Lalu dengan test case ID PP002 dengan senario pendaftaran pasien baru namun secara offline. Deskripsi ujinya, pasien mendaftar secara offline melalui petugas pendaftaran dengan data lengkap dan valid, dengan data input berupa nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Hasil yang diharapkan bahwa sistem menyimpan data pasien, memberikan nomor antrian, dan notifikasi pendaftaran berhasil. Lalu hasil aktual dari simulasi, sistem berhasil menyimpan data pasien, memberikan nomor antrian, dan petugas mengonfirmasi pendaftaran berhasil. Lalu dengan test case ketiga, yakni PP003 dengan nama senario pendaftaran pasien yang sudah terdaftar. Deskripsinya adalah pasien mencoba mendaftar ulang dengan data yang sudah terdaftar di dalam sistem. Data inputnya berupa nama, tanggal lahir, alamat, telepon, dan email yang sudah pernah diisi sebelumnya. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan bahwa pasien sudah terdaftar dan pendaftaran tidak dapat diproses. Hasil aktual dari simulasi, sistem menampilkan pesan pasien sudah terdaftar, pendaftaran tidak dapat diproses. Lalu yang keempat dengan test case ID PP004 dengan nama senario pendaftaran dengan nama tidak lengkap. Dan deskripsi ujinya, pasien mendaftar dengan salah satu field wajib, misalnya dalam tanda kasus nama dikosongkan. Nah, data inputnya dengan nama yang kosong, lalu dengan tanggal lahir, alamat, dan telepon yang valid. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan error bahwa data tidak lengkap dan pendaftaran gagal. Hasil aktual dari simulasinya, sistem menampilkan pesan, mohon lengkapi semua field wajib. Lalu yang kelima dengan test case ID PP005, nama skenarionya adalah pendaftaran dengan format email yang salah. Deskripsi ujinya, pesan mendaftar online dengan format email yang tidak valid dan data input sebagai berikut dengan nama, tanggal lahir, alamat, dan telepon yang valid, namun dengan email yang salah, yaitu seperti berikut dengan aji.com tanpa Gmail atau Yahoo. Hasil yang diharapkan bahwasanya sistem menampilkan pesan error dengan format email tidak valid dan pendaftaran gagal. Hasil aktual atau simulasi, sistem menampilkan pesan format email tidak valid. Lalu yang keenam dengan test case ID PP006, pasien memilih jadwal dokter di mana deskripsi ujinya pasien memilih jadwal dokter yang tersedia setelah pendaftaran dengan data input pilihan jadwal dokter A pada hari Senin jam 10 pagi WIB. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan daftar dokter dan jadwal yang tersedia serta mengonfirmasi pilihan pasien. Hasil aktual atau simulasinya, sistem berhasil menampilkan daftar dokter dan jadwal, kemudian mengonfirmasi jadwal berhasil dipilih dokter A pada hari Senin pukul 10 WIB. Lalu yang ketujuh dengan test case ID PP007 dengan nama senario pasien melihat nomor antrian, di mana pasien melihat nomor antrian yang diberikan setelah pendaftaran. Pada hal ini tidak ada data input dan hasil yang diharapkan sistem menampilkan nomor antrian dengan hasil aktual atau simulasi sistem menampilkan nomor antrian Anda adalah A001. Lalu dengan test case ID PP008 dengan nama senario petugas memverifikasi data pasien dan deskripsi uji petugas memverifikasi data pasien dengan data input data pasien, nama, MOKA yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, hasil yang diharapkan, sistem memungkinkan petugas untuk memverifikasi dan menyimpan data pasien. Hasil aktual atau simulasinya, petugas berhasil memverifikasi data dan sistem mengonfirmasi data pasien berhasil diverifikasi. Lalu selanjutnya ke 9 dengan test case ID PP009, petugas gagal memverifikasi data pasien. Dengan deskripsi uji, petugas memverifikasi data pasien yang tidak terdaftar. Contoh pada data input dengan nama Budi, tanggal lahir 2004, dengan alamat dan telepon sebagai berikut, namun belum pernah didaftarkan. Hasil yang diharapkan bahwasanya sistem memungkinkan petugas untuk melihat bahwa data pasien tidak terdaftar. Hasil aktual atau simulasi berupa sistem menampilkan pasien tidak terdaftar. Lalu yang ke-10 dengan test case ID PP010 dengan nama senario pasien mengakses riwayat kunjungan. Deskripsi ujinya di mana pasien mencoba mengakses riwayat kunjungan sebelumnya. Pada hal ini tidak ada data input
Dengan hasil yang diharapkan, sistem menampilkan riwayat kunjungan dan hasil pemeriksaan sebelumnya. Hasil aktual atau simulasi berupa sistem berhasil menampilkan daftar riwayat kunjungan pasien termasuk tanggal dan dokter yang menangani. Selanjutnya yang kedua, pada pengelolaan obat di instansi farmasi dengan test case OF. Yang pertama adalah OF 001 dengan nama senario penerimaan resep dan dokter. Penerimaan resep dari dokter. Dengan deskripsi uji, petugas farmasi menerima resep dari dokter dengan data input resep paracetamol 500 mg 10 tablet dengan pasien bernama Moka. Hasil yang diharapkan, sistem mencatat penerimaan resep dan verifikasi identitas pasien. Lalu dengan hasil aktual atau simulasi, sistem berhasil mencatat resep dan menampilkan resep diterima, verifikasi identitas pasien berhasil. Yang kedua, dengan test case ID OF002, nama senario verifikasi resep. Dengan deskripsi uji, petugas farmasi memverifikasi resep yang diterima dengan data input dengan resep paracetamol 500 mg 10 tablet dengan resep yang merupakan resep valid. Hasil yang diharapkan, sistem mengkonfirmasi validitas resep dan hasil aktual dari simulasi, sistem menampilkan resep valid. Lalu yang ketiga, OF003 sebagai negative case dengan nama senario verifikasi resep tidak valid. Deskripsi ujinya adalah petugas farmasi memverifikasi resep yang tidak valid. Sebagai contoh, data inputnya berupa data resep paracetamol 50.000 mg sebanyak 500 tablet, di mana ini adalah dosis yang melebihi batas. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan peringatan resep tidak valid atau meminta konfirmasi dokter. Dengan hasil aktual atau simulasi, sistem menampilkan dosis melebihi batas, mohon konfirmasi dengan dokter. Lalu yang keempat dengan test case ID OF004 dengan nama senario pengecekan ketersediaan obat yang tersedia. Deskripsinya adalah petugas farmasi mengecek ketersediaan obat yang diresepkan dan obat tersebut tersedia, di mana data inputnya adalah obat paracetamol dengan 500 mg. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan bahwa obat tersedia dan berapa stok yang ada. Sebagai contoh hasil aktual atau simulasi, sistem menampilkan paracetamol 500 mg dengan stok tersedia 150 tablet. Lalu yang kelima dengan test case ID OF005 dengan nama senario pengecekan ketersediaan obat namun tidak tersedia. Deskripsi ujinya adalah petugas farmasi mengecek ketersediaan obat yang diresepkan dengan deskripsi obat tidak tersedia. Data input kali ini berupa obat antibiotik 5 mg yang stoknya sedang kosong. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan bahwa obat tidak tersedia dan memberikan notifikasi. Hasil aktual atau simulasi berupa sistem menampilkan obat antibiotik stok tidak tersedia. Lalu yang keenam dengan test case ID OF006 dengan nama senario menyimpan obat sesuai resep. Deskripsi uji, petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep dengan data input resep paracetamol 500 mg sebanyak 10 tablet. Hasil yang diharapkan, sistem mencatat transaksi pengeluaran obat dari stok. Dengan hasil aktual atau simulasi, sistem mencatat pengeluaran 10 tablet paracetamol 500 mg dari stok dan memperbarui jumlah stok yang tersedia. Lalu dengan test case OF007 dengan nama senario mencatat pemberian obat, ini di mana petugas farmasi mencatat obat yang diberikan kepada pasien dengan data input obat paracetamol 500 mg sebanyak 10 tablet kepada pasien Moka. Hasil yang diharapkan, sistem mencatat transaksi pemberian obat dan memperbarui stok. Dengan hasil aktual atau simulasi, sistem mencatat pemberian paracetamol 500 gram sebanyak 10 stok kepada Moka dan memperbarui stok. Lalu yang kedelapan dengan test case ID OF008, di mana skenario ini bernama pemberian informasi penggunaan obat. Deskripsinya adalah petugas farmasi memberitahukan informasi penggunaan obat kepada pasien. Contohnya adalah obat antibiotik 10 mg. Hasil yang diharapkan, sistem memungkinkan petugas untuk memberikan informasi penggunaan obat. Dengan hasil aktual atau simulasi, petugas berhasil menjelaskan cara penggunaan antibiotik kepada pasien. Yang ke-9 dengan test case ID OF009 yang mencatat pembelian obat yang merupakan tugas dari inventaris. Dengan deskripsi uji, petugas farmasi mencatat pembelian obat baru untuk menambah stok dengan data input obat antibiotik sebanyak 10 mg dengan jumlah 100 tablet sekaligus harga Rp2.000 per tablet. Hasil yang diharapkan, sistem mencatat penambahan stok dan memperbarui total inventaris. Lalu hasil aktual atau simulasi berupa sistem berhasil mencatat pembelian antibiotik sebanyak 100 tablet dan memperbarui stok. Lalu yang terakhir, dengan test case ID OF010 dengan nama senario laporan keuangan farmasi. Dengan deskripsi, petugas farmasi melihat laporan keuangan terkait transaksi obat. Pada hal ini, tidak ada data input. Dengan hasil yang diharapkan, sistem menampilkan laporan keuangan yang mencakup penjualan dan pembelian obat. Dengan hasil aktual atau simulasi, sistem berhasil menampilkan laporan keuangan farmasi termasuk ringkasan transaksi penjualan dan pembelian obat harian atau bulanan. Baik, sekian presentasi tugas akhir dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.